Puluhan bangunan semi permanen di permukiman padat penduduk di Tambora, Jakarta Sabtu malam terbakar. Kobaran api dengan cepat membakar bangunan lantaran banyaknya bangunan terbuat dari semi permanen. Menurut salah satu warga yang rumahnya terbakar, dirinya saat itu tengah tertidur di dalam rumah. Seketika warga lainnya berteriak melihat kondisi api yang sudah membesar dari salah satu rumah warga. Itu titiknya udah kita tahu gede ya, saya lagi tidur, bangunin. Oh, posisi lagi tidur? Posisi lagi tidur. Api udah gede, udah merembet kemana-mana. Itu kontrakan semua atau rumah? Itu ada kontrakan sebagian dan sebagian lagi itu rumah pribadi. Belum diketahui pasti penyebab terjadinya kebakaran ini. Sedikitnya 25 unit mobil pemadam kebakaran Jakarta Barat diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan api. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Kebakaran juga menimpa sebuah gudang toko bangunan di Desa Pagelaran, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Banyaknya bahan mudah terbakar membuat api cepat membesar. Kebakaran melanda sebuah gudang bahan bangunan dan peralatan listrik toko Karya Putra di Desa Pagelaran, Ciomas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Banyaknya bahan mudah terbakar membuat api cepat membesar dan menghanguskan bangunan yang berada di lantai atas. Kebakaran ini diduga dari korsleting listrik. Kayaknya sih konsleting listrik ya, karena kalau orang di atas jarang ke atas, paling kalau ngambil barang-barang aja baru. Saat itu api udah besar? Iya, pas dicek ke atas api udah besar. 3 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Sementara akses jalan menjadi kendala proses pemadaman api sehingga petugas harus menggunakan tangga. Api dapat dipadamkan 30 menit kemudian. Sekarang proses penanganan itu kurang lebih hampir setengah jam. Itu api sudah bisa kita kuasai. Nah, untuk objek yang terbakar itu antara lain peralatan toko bangunan. Sumber api apa sih, Pak? Sumber api sementara memang belum diketahui karena memang masih dalam keadaan proses pendinginan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Seorang pengendara mobil pick-up babak belur dikeroyok sejumlah pemuda. Akibat pengeroyokan tersebut, korban mengalami luka robek di bagian pelipis kiri serta luka lebam di wajah. Seorang pria asal Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan dikeroyok sejumlah pemuda di Jalan Andi Paturungi, Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Aksi bermula saat pelaku bernama Adrian alias Bogel dalam kondisi mabuk mengendarai sepeda motornya lalu kemudian menyerempet mobil pick-up yang dikendarai korban bernama Ahmad Azari Anugrah yang saat itu hendak pulang ke Kabupaten Goa. Pelaku kemudian memanggil teman-temannya setelah sebelumnya gagal melukai korban dan mengeroyok korban. Korban yang tidak terima atas pengeroyokan tersebut melaporkan kejadian ke polisi. Tidak berselang lama, Kapolsek Tamalate bersama personilnya berhasil mengamankan Adrian alias Bogel, lengkap dengan barang bukti pisau yang digunakan pelaku merusak mobil korban. Hendak pulang ke daerah Goa. Di dekat lokasi itu ada satu orang yang memang dia sudah mengonsumsi minuman dalam keadaan memang sudah minum. Sudah beli makanan ringan. Pada saat itu di pertigaan terjadi senggolan. Jadi setelah terjadi senggolan itu berhenti, si pelaku yang naik motor ini langsung mengamuk dengan ketuk-ketuk termasuk merusak mobil, lanjut sampai pengemudinya buka kaca itu teraniaya juga. Hingga kini polisi masih memburu sejumlah pelaku yang menganiaya korban. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Turbone, iNews melaporkan. Truk bermuatan batu baru mengalami kecelakaan tunggal dan terguling di ruas tol Jor Cakung, Jakarta Timur. Tidak ada korban jiwa, namun pengemudi truk mengalami luka.
Truk muatan batu bara menabrak pagar pembatas jalan tol hingga terguling di ruas tol Jor, tepatnya di kilometer 53 Cakung, Jakarta Timur. Akibatnya muatan batu bara tumpah dan berceceran hingga sepanjang 100 meter. Untuk mempercepat proses evakuasi truk batu bara yang berceceran langsung dipindahkan ke truk lainnya. Diketahui kecelakaan berawal saat truk bermuatan batu bara melaju dari arah Marunda menuju Bekasi. Namun tiba-tiba muncul kendaraan lain yang menyalip truk itu hingga pengemudi kehilangan kendali dan menabrak pembatas jalan tol hingga terguling. Di jalur 1 ada mobil kontainer, jalur 2 juga ada yang mau nyalip. Begitu kan, itu pintu masuk tol kan ya. Ya ada mobil box tronton gede, langsung ngebuang ke kanan, jalur 2. Saya ngebuang ke kanan. Makanya situ mobil gini, oh ya Pak. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini, namun pengemudi truk mengalami luka ringan di tangan dan kaki. Sementara itu akibat peristiwa ini kemacetan panjang terjadi di ruas tol Jor dari arah Marunda menuju Bekasi. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Sementara truk kontainer bermuatan tepung menabrak rumah warga dan masuk ke sungai. Proses evakuasi jasad supir berlangsung dramatis karena terjepit badan truk. Sebuah truk bermuatan tepung menabrak rumah warga dan terjun ke sungai di jalur Gentong, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Petugas harus menggunakan kren yang berasal dari Bandung untuk mengevakuasi bangkai truk dari dalam sungai dengan kedalaman sekitar 8 meter. Setelah diangkat, petugas fokus mengevakuasi jasad sopir yang terjepit badan truk. Petugas juga menggunakan pemotong besi untuk mengeluarkan jasad. Usai dievakuasi, jasad sopir truk langsung dibawa ke kamar jenazah RSUD Dr. Soekarjo, Kota Tasikmalaya. Keterangan dari pihak kedokteran bahwasanya untuk supir sudah meninggal dunia. Untuk identitas pun nanti masih kami telusuri. Keluarganya juga kami aman. Terus ada informasi dugaan penyebab kecelakaan? Dugaan sementara adalah kelalaian dari pengendara. Sebelumnya, truk bernomor polisi BE9124FU yang dikemudikan Ari, warga Lampung Tengah, menabrak garasi rumah warga hingga merusakkan sebuah mobil. Diduga penyebab kecelakaan ini karena rem truk tidak berfungsi. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Joharyono, iNews melaporkan. Bocah 3 tahun tercebur di septic tank terekam CCTV. Diduga kejadian ini terjadi akibat kelalaian perusahaan karena minimnya pengamanan. Inilah detik-detik tewasnya RTA, bocah berumur 3 tahun di septic tank Komplek Perumahan Karyawan PT Nubika Jaya, Blok Songo, Kota Pinang, Labuan Batu Selatan pada Rabu siang. Terlihat sang anak berjalan lalu melompat di atas plat penutup septic tank tersebut dan kemudian tercebur. Petugas kepolisian Polsekta Kota Pinang langsung melakukan olah TKP usai mendapat laporan. Jenazah RTA dibawa ke rumah neneknya yang tak jauh dari lokasi kejadian. Dari informasi yang saya dapatkan, ini dia memang lagi melintas di atas septic tank itu, dan di situ ada lubang yang ditutup oleh plat. Nah, dia dari saya melihat itu juga ada rekaman CCTV-nya juga kok. Di situ dia jalan sendirian, kemudian dia namanya anak-anak bermain lompat, dilompatinya. Di pijaknya plat ini, jadi karena tekanan itu, jadi dia oleng, jadi masuk ke dalam septic tank itu. Dugaan sementara, bocah tersebut tercebur karena kelalaian pihak perusahaan yang tidak memasang perekat atau penahan di sekeliling plat besi penutup septic tank tersebut. Namun pihak perusahaan melalui humasnya Damri Simatupang membantah bahwa kematian RTA akibat kelalaian pihak perusahaan. Menurutnya, TKP bocah tenggelam tersebut merupakan tempat umum melintasnya para karyawan yang tinggal di komplek perumahan setinggi 5 lantai tersebut. Tindakan perusahaan kami akan lihat TKP-nya nanti, bila mana itu sudah menjadi supaya tidak terulang kembali, kami akan tinjau supaya tempatnya itu benar-benar steril dan aman daripada lokasi anak-anak bermain ataupun lokasi tempat orang-orang bermain. Orang tua korban telah membuat surat permohonan agar tidak dilakukan otopsi serta pernyataan bahwa telah mengikhlaskan kematian sang anak dan tidak akan menuntut pihak manapun. Dari Labuan Batu Selatan, Sumatera Utara, Randi Kurniawan, iNews melaporkan.
Pemirsa, setelah sempat menghilang, Bjorka kembali berulah. Kali ini Bjorka menjual data paspor milik warga negara Indonesia seharga $1.000 Amerika atau sekitar 152 juta rupiah. Hacker Bjorka mengklaim memiliki data 34 juta paspor Indonesia. Data ini dijual melalui Telegram milik Bjorka. Data uang dijual berupa nama, nomor, dan data paspor hingga tanggal lahir pemilik. Data ini dijual secara bebas dengan harga sekitar $10.000 atau sekitar 150 juta rupiah. Sebagai bukti, Bjorka membocorkan 1 juta data sebagai contoh di situs miliknya. Berdasarkan data sementara, data yang bocor diambil pada Juli 2023. Total kapasitas data sebanyak 4 GB tanpa dikompres. Pemerintah telah membentuk tim untuk mengusut data tersebut. Sebelumnya, Bjorka mengaku membobol dan menjual sejumlah data milik warga negara Indonesia. Di antaranya adalah data registrasi kartu SIM, hingga data aplikasi pengguna Peduli Lindungi. Namun semua pihak yang terlibat membantah adanya kebocoran data. Tim Liputan iNews melaporkan. Wali Kota Bogor, Jawa Barat, Bima Arya menyidak sejumlah sekolah secara acak pasca banyaknya laporan mengenai praktik curang dalam proses penerimaan peserta didik baru PPDB jalur zonasi. Bima Arya juga bentuk tim khusus untuk menangani kasus ini. Wali Kota Bogor, Jawa Barat, Bima Arya menyidak sejumlah sekolah secara acak menyusul banyaknya laporan warga terkait praktik kecurangan dalam proses penerimaan peserta didik baru atau PPDB jalur zonasi di Kota Bogor. Bima Arya pun menemukan fakta di lapangan manipulasi data diduga dilakukan oknum calo. Temuan terdeteksi dengan modus memanipulasi data kependudukan dari kartu keluarga. Ia juga memastikan akan membentuk tim khusus melibatkan instansi terkait guna membongkar praktik kecurangan, memastikan PPDB berjalan sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Tim ini bertugas untuk menelusuri, melakukan verifikasi faktual di lapangan untuk pendaftar SMP. Karena saya lihat tidak dilakukan verifikasi faktual di lapangan. Jadi tim ini akan bekerja keras 1-2 hari ke depan. Yang kedua, tim ini juga bertugas untuk melakukan penelusuran di lapangan terkait pendaftar yang ke SMA. Tapi karena SMA bukan merupakan ranah pemerintah kota, maka tim ini akan memberikan rekomendasi saja. Bima Arya juga akan menunda pengumuman PPDB jalur zonasi di Kota Bogor semula tanggal 10 diundur menjadi 11 Juli 2023 untuk memberikan kesempatan tim khusus bekerja serta peserta didik yang belum mendaftar. Dari Bogor, Jawa Barat, Furqon Munawar, iNews melaporkan. Pencarian korban longsor di Desa Tribuana, Kecamatan Abang, Karangasem terus dilakukan. Informasinya akan hadir sesaat lagi.